Shalom sahabat CarpeDiem yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Kita bertemu kembali renungan firman Tuhan hari ini pada tanggal 18 Maret 2022. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 581, Sangap di Jehovah ayat 2 dan 3. Firman Tuhan untuk ayat harian hari ini tertulis dalam 1 Tawarik pasal 29 ayat 12. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya, dan tanganmulah kekuatan dan kejayaan, dan tanganmulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sungguh bahagia rasanya bila mendengar kita memiliki kekuatan dengan kekuasaan. Kekuatan dan kekuasaan itu berasal dari sesuatu yang lebih besar, yang di dalamnya kita bisa membesarkan dan mengokohkan. Ada kekuatan, kejayaan, dan itu berasal dari Tuhan. Jika hari ini kita diperhadapkan dengan sebuah situasi di mana kekayaan dan kemuliaan Tuhan hadir dalam kita, tentu kita tahu bahwa tujuan pemberian Allah itu adalah untuk kebaikan kita. Pemberian Allah itu baik dan sempurna. Allah tidak pernah memberikan sesuatu yang jahat kepada anak-anaknya. Demikian juga dengan perjalanan hidup kita hari ini, kita mengingat ada kekuatan dalam diri kita yang sudah ditempah oleh Allah. Namun tak ada pula alasan seseorang untuk mengabdi pada dua Tuhan. Tuhan kita adalah kepada Allah, bukan kepada kekayaan dan kekuatan itu. Tidak ada alasan bagi kita untuk menyombongkan diri. Namun kita diajak kembali untuk merenungkan dengan begitu dalam bahwa segala sesuatu yang terjadi dengan lingkungan kita, sebagaimana
harapan dan pergumulan dari Dewan Dunia yang disebut dengan Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB mengusulkan Sustainability Development Goals sebagai cara untuk mengatasi atau menjawab sebuah transformasi sosial, di mana manusia yang bergerak seharusnya memiliki sebuah kekayaan untuk melakukan pembebasan bagi orang lain dan proses pembangunan nasional dan dunia dengan begitu baik, yakni memerantas yang namanya kemiskinan, kelaparan, dan mencapai kesejahteraan. Kita membutuhkan pendidikan, kita membutuhkan keterjaminan air bersih, keterjaminan pekerjaan yang layak, pembangunan infrastruktur, perkembangan kota dan komunitas, tersedianya konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, dan bagaimana kita bertahan di perubahan iklim, dan bagaimana kita menjaga ekosistem laut dan pembangunannya, sampai akhirnya pengelolaan hutan dan memerangi desertifikasi tanah, dan akhirnya mencapai keadilan dan perdamaian serta penguatan kemitraan global. Mungkin kita bertanya, kenapa kita memiliki tugas yang berat sebagai yang diharapkan oleh PBB? Karena memang pada prinsipnya penciptaan Tuhan dari awalnya adalah diawali dengan kekuatan. Allah yang berfirman, Allah juga yang menginginkan kita untuk mendengarkan bahwa ada sesuatu yang bisa menggerakkan diri kita yang dimulai dengan rasa bersyukur. Sebagaimana sebuah cerita yang berkata begini, seorang diperhadapkan dengan ujian dan dia diberikan pertanyaan, seandainya kamu mempunyai 2 rumah, apa yang akan kamu lakukan? Dia jawab dengan cepat, saya akan memberikan kepadamu 1 dan saya akan pakai 1-nya lagi. Seandainya engkau diberikan uang yang banyak, dia berkata, saya akan memberikanmu 1/2, saya akan pakai 1/2 untuk keluarga. Namun ketika dia ditanyakan, seandainya kamu memiliki 2 pasang sepatu, dengan cepat dia mengatakan, saya sulit untuk menjawab pertanyaan ini. Ternyata untuk sesuatu yang kita tidak miliki, kita cepat untuk memberikan jawab. Namun sesuatu yang sering dan ada dalam diri kita, ternyata sulit untuk kita jawab karena kita merasa kita akan kekurangan. Jika hari ini kita diajak untuk memberikan yang menjadi kelayakan dengan kehidupan kita, saya mengajakmu, jadilah manusia dan jemaat Tuhan yang mau menghargai orang lain dengan penuh kesadaran bahwa semua ini adalah milik Tuhan. Dengan bersama dengan Tuhan, kita tentu akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan dan melakukan segala satunya dengan syukur. Mungkin yang paling sulit untuk kita lakukan adalah mempertahankan kerinduan untuk selalu bersyukur. Namun melalui firman Tuhan ini kita diingatkan kembali, tidak ada alasan kita untuk bermegah untuk diri kita. Namun lakukanlah itu untuk mengokohkan kehidupan bersama, mengukuhkan cara orang percaya untuk mempercayai Tuhan, bahwa Allah yang telah memulai dengan baik adanya, Ia menginginkanmu menjadi orang yang menyadari kesia-siaan dari harta, kekuasaan, ketika kita hanya memikirkan hari ini, memikirkan hari esok, dan mengabaikan komitmen iman menggunakan berkat Tuhan untuk kebaikan dan kemuliaan namanya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah kami boleh menapaki hari-hari yang Tuhan berikan dengan syukur dan menggunakan kekuatan berkat Tuhan itu untuk kemuliaan nama.
kasih anugerah dari Kristus Yesus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkati dan menyertai kita senantiasa. Amin.